Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya yang telah kita rasakan sampai sekarang. Alhamdulillah buat teman-teman, kita hari ini datang ke kajian Promise dari Anissa Community yang berjudul Iman yang Berpuja bersama Ustadz Nur Ihsan Junior atau biasa dengan Ustadz Adil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ucapkan juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana nih teman-teman, akhwat fillah dan ikhwan fillah di sini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat? Semangat ya. Baik, kita ucapkan juga selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan secara daring, baik di YouTube, kemudian via Zoom, dan juga via aplikasi Quran Base. Dan ini informasikan juga sebelum kita masuk ke acara, buat teman-teman yang sedang menyaksikan di aplikasi Quran Base, di situ ada tertera infak yang barangkali teman-teman yang ingin berinfak begitu ya, nanti selama kegiatan berlangsung, nanti bisa langsung saja klik tombol infak di aplikasi Quran Base. Baik, sebelum memulai, mari kita dengarkan dulu pembacaan Quran yang akan dibacakan oleh Kang Gani, itu Quran Surah Al-Anfal ayat 1-8. Buat teman-teman, mungkin silakan dibuka mushafnya. Baik, kepada Kang Gani, waktu dan temannya kami persilakan. Silakan yang bawa besar dibuka surat Al-Anfal ayat 1-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات السوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan buat rekan BNI, mudah-mudahan yang mengajarkan dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tanpa perlu berlama-lama lagi, alhamdulillah narasumber kita hari ini, guru kita Ustadz Abe sudah bergabung bersama kita, yang insya Allah akan memberikan transferan ilmunya tentang iman yang hijau. Baik, mungkin langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Abe untuk bergabung bersama kita. Untuk yang nantinya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja nanti akan disampaikan ketika sesi tanya jawab berlangsung ya. Baik, kepada Ustadz Abi waktu dan tempatnya kami persilakan. Ganggu perhatian. Bisa konsentrasi. Kan bener tidak aku itu. Nah, mikrofon. oh, ya. Akang teteh, ikhwan akhwat, teman-teman, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk terus bernafas dan mengumpulkan amal soleh. Mudah-mudahan setiap waktu yang berlalu terisi dengan kebaikan. Dan semoga usia kita selalu mendapatkan keberkahan. Karena ciri keberkahan adalah ketaatan. Semua nikmat ataupun musibah ketika mendatangkan ketaatan, itu adalah keberkahan. Semua nikmat ataupun musibah ketika tidak mendatangkan ketaatan, maka itu adalah siksaan. Boleh jadi rasa sakit, boleh jadi krisis, boleh jadi kesusahan adalah berkah. Ketika krisis, sakit, dan kesusahan justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kekayaan adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat kita semakin lalai, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa selalu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, agar setiap nikmat yang Allah berikan selalu ditambahkan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan benar-benar menambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Termasuk ada di antaranya adalah nikmat iman. Kalau kita bersyukur atas nikmat iman, maka Allah juga akan terus menambah keimanan kita.
Kalau kita bersyukur atas nikmat persahabatan, maka Allah juga akan terus menambah jaringan dan persahabatan kita. Kalau kita bersyukur atas nikmat Al-Quran, maka Allah akan terus tambahkan nikmat Al-Quran kepada kita. Kalau kita bersyukur atas nikmat majelis ilmu, maka Allah juga akan terus tambahkan ilmu kepada kita. La in syakartum la azidannakum, bukan hanya dalam urusan yang sifatnya material, tapi dalam segala hal. Selama disyukuri, maka Allah juga akan terus menambahkan. Tentu, kalau dalam hal yang sifatnya material, tambahannya bisa berupa kuantitas, tambahannya juga bisa berupa kualitas. Ustaz, saya sudah bersyukur punya istri kok. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Sudah bersyukur punya pasangan, kok tetap dari dulu sampai sekarang segini-segini saja. Yang ditambah bisa jadi kuantitas, yang ditambah bisa jadi kualitas. Jumlahnya boleh tetap sama, tapi kualitasnya semakin meningkat. Dan salah satu bentuk kualitas kenikmatan ketika disyukuri adalah keberkahan dan keberkahan serta keberkahan. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, ikhwan akhwat, saudara-saudara yang Allah muliakan, sore hari ini insya Allah kita akan berkisah dan menggali hikmah. Karena kalau sekedar kisah, insya Allah kisahnya bisa kita temukan di banyak tempat. Kita ingin setiap kisah jadi hikmah, jadi bekal dalam beramal soleh, bisa kita aplikasikan, bisa kita ambil inspirasinya apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita cerita-cerita yang jadul, kisah-kisah masa lalu? Karena kisah masa lalu itu akan terulang, sejarah itu akan selalu mengulangi dirinya sendiri. Apalagi kalau kisahnya bukan kisah sembarangan. Kisahnya kisah tentang manusia-manusia yang terbaik, generasi-generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasiku. Manusia-manusia yang penuh dengan cahaya adalah manusia-manusia yang menemani sumber cahaya. Rasulullah SAW, beliau adalah representasi dari cahaya Allah di muka bumi ini. Beliau adalah nur. Beliau adalah cahaya Allah di muka bumi ini. Kisah yang akan kita angkat adalah kisah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khalid. Khalid namanya. Kalau bin Walid itu nama bapaknya. Khalid. Di antara kebiasaan orang Arab kalau memberi nama itu dicukupkan dengan satu kata saja. Beda dengan kita yang kalau ngasih nama itu boleh angkat tangan yang namanya satu kata. Raise hand, coba raise hand. Yang di Zoom. Ada yang namanya satu kata di sini? Jarang, ya. Minimal 2. Saya 3. Ada yang 4? 4. Masya Allah. Siapa namanya teh? Ulangi. Izel Celia Rosi Ginanjar. Kurang hiji supaya ganjil. Jadi kebiasaan orang Arab, budaya orang Arab kalau mereka memberi nama cukup dengan satu kata. Kalaupun dua kata itu mudhof dan mudhof ilaih. Contoh misalnya Abdullah, itu 2 kata sebenarnya. Abdun dengan Allah, tapi karena mudhof dan mudhof ilaih satu makna. Abdullah, Abdurrahman, dan seterusnya. Namanya Khalid. Bapaknya Walid. Atau kalau ejaan yang tepatnya pakai alif lam. Khalid bin Al-Walid. Kakeknya Al-Mughirah. Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini, bapaknya Khalid bukan orang sembarangan. Kita akan coba melihat sosok Khalid dari keluarganya dulu, latar belakang keluarga. Karena orang itu akan dipengaruhi latar belakang keluarga. Ya, kepribadian, kejiwaan seseorang, keahlian, personality seseorang itu bisa dan sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Yang mengubah fitrahnya, yang mencetaknya adalah
kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yubaragajulnihi aw yupremanihi aw yubandalnihi aw yubangurnihi aw yubagirnihi. Dua orang tuanya yang menjadikan mereka seperti itu. Seperti apa orang tua Khalid bin Walid? Seperti apa Walid bin Mughirah bapaknya Khalid? Ayahnya Khalid ini orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang satu-satunya. Bahasa Al-Qurannya wahida. Kata orang Inggris, the only one. Dalam surat Al-Muddathir, Allah berbicara tentang sosok Walid bin Mughirah, ayahnya dari Khalid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku, wahai Muhammad, yang akan menghadapi the only one, wahida, satu-satunya. Kenapa disebut wahida? Kekayaannya tidak ada yang menyaingi, pengaruhnya tidak ada yang menandingi, anak-anaknya juga sangat banyak, hartanya sangat berlimpah. Wahida, kata Allah di ayat berikutnya, wa ja'altu lahu malam mamduda. Hartanya itu sangat berlimpah. Di Timur Tengah ada yang namanya Walid. Namanya Walid dan hartanya juga berlimpah. Pernah diwawancara, wahai Tuan Walid, beda ya, ini bukan Walid bapaknya Khalid, ini mah Walid Walid kekinian, Walid bin Thalab. Wahai Tuan Walid, berapa jumlah kekayaan Anda? Kata Walid, Anda bertanya kekayaan saya bertanya atau setelah Anda bertanya? Maksudnya perubahan kekayaannya itu sangat cepat. Dalam hitungan detik itu bisa berubah. Dan berubahnya bukan berkurang, bertambah. Kalau kita kan, nah nggak usah diceritakan lah. Ala kulli hal. Walid bin Mughirah, kata Allah, Dzarni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malam mamduda, wa banina syuhuda, wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Hartanya bertaruhnya sangat luas dan gengsinya itu sangat tinggi, satu-satunya. Di lingkungan seperti inilah Khalid dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dan karena punya modal, Khalid dibekali dengan berbagai macam persenjataan sehingga Khalid itu lihai mengendalikan semua senjata. Ini artinya kalau orang sudah punya modal, gampang untuk melakukan apapun. Mau belajar berkuda, tah kudana. Mau belajar memanah, tah panahna. Mau belajar main pedang, tah pedangna. Mau belajar ke kebutan naik onta, tah ontana misalnya. Mau apa lagi? Mau berlatih tombak, tah pelatihna. Karena punya modal, karena punya sumber daya, karena punya kekuatan finansial, akhirnya Khalid bin Walid juga punya banyak skill. Khalid itu bisa bertarung dengan dua tangan, kanan dan kirinya. Jadi bukan kidal. Kalau kidal kan kiri, ini kanannya juga bisa dipakai. Nah, kapan Khalid mulai masuk ke dalam agama Islam ini? Kapan Khalid mulai menerima hidayah? Teman-teman yang Allah muliakan, sosok seperti Khalid ini seperti pada umumnya para pembesar yang susah untuk menerima hidayah. Kalau kita baca buku sirah, orang-orang pertama yang menerima hidayah itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang jadi budak, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang secara finansial kurang. Mereka adalah ring pertama Rasulullah SAW, mayoritasnya. Meskipun ada seperti Abu Bakar, Siti Khadijah, dan seterusnya. Kenapa para pembesar, kenapa orang kaya, kenapa orang-orang yang mapan, kenapa para pejabat terlambat menjadi pengikutnya Rasulullah SAW? Dan ini bukan hanya dakwah Nabi, tapi dakwah seluruh Nabi, mayoritas seperti itu. Karena dakwah setiap Nabi itu satu tujuannya. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Dan orang yang terbiasa dengan ketinggian, orang yang terbiasa dengan
kekuasaan, orang yang terbiasa dengan kekayaan dan jabatan, dia nggak terbiasa dengan merendah. Dia terbiasa meninggi. Datang Nabi kemudian memerintahkan, mengajarkan, mengajak, tundukkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Aku nggak bisa. Kemudian yang kedua, seluruh manusia itu sama di hadapan Tuhannya. Ajakan persamaan itu paling sulit untuk diterima orang-orang yang terbiasa ada di posisi atas. Sekarang dia harus disamakan dengan orang-orang yang ada di bawah. Privilege-nya jadi hilang. Keistimewaannya jadi menguap begitu. Itu sebabnya kenapa mayoritas para pejabat Quraisy masuk Islamnya belakangan. Kapan masuk Islamnya? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekuatan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pasukan, kemudian menang dalam beberapa pertempuran, di situ para pejabat, para pembesar, para pemimpin, orang kaya, mereka mulai mikir, Muhammad ini nggak sembarangan nih. Muhammad ini jago juga, Muhammad ini hebat juga. Akhirnya mereka mulai merombak cara berpikirnya. Sementara orang-orang yang tidak terbiasa atau orang-orang yang memang ini khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang terbaik di zaman jahiliyah pasti akan jadi orang terbaik di zaman dia hijrah, jadi muslim, kalau mereka paham agama. Jangan khawatir kalau sebelumnya orang kaya, kemudian belajar agama, jadi hilang kekayaannya, nggak mungkin. Dulunya baik, dulunya orang hebat di zaman jahiliyah, punya pengaruh, setelah dia paham agama, masuk Islam, Islam akan tetap memberikan porsi dan tempatnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Jago desain sebelum dia hijrah, misal. Jago ngumpulin massa untuk pokoknya untuk ajib-ajib dan seterusnya. Jago organize acara untuk acara-acara yang seperti itu. Ketika dia hijrah, ketika dia belajar, ketika dia mengenal agama, insya Allah dia akan jadi orang terbaik juga dalam agama ini. Kalau mereka paham agama. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Begitu juga dengan sosok Khalid bin Walid. Terbaik. Kalau kata siapa? Terbaik. Film kartun itu mah. Boboiboy. Terbaik. Banyak distraksinya. Khalid bin Walid di zaman jahiliyahnya adalah orang terbaik. Di bidang apa? Di bidang militer. Di bidang militer. Apa bentuk terbaiknya Khalid bin Walid tadi? Skillnya itu tidak ada yang bisa menandingi, dan kalau sudah bertempur, strateginya itu sulit untuk terbaca. Amr bin As, kenal Amr bin As? Kenal di mana? Tahu kan Amr bin As, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, bagaimana menurutmu tentang sosok Khalid bin Walid? Ini setelah masuk Islam. Kata Amr bin As, ringkas ya, biografi Khalid bin Walid itu Sayyidul Harbi wa Sadiqul Mauti wa Jur'atul Asadi wa kalimatnya saya lupa redaksinya, wa Jur'atul Asadi wa Taharrukil Qitati. Sayyidul Harbi, Khalid bin Walid itu panglima perang, jagoan perang. Sadiqul Mauti, teman kematian. Jadi sudah ngefriend dengan kematian. Tul Asad, beraninya seperti singa, strateginya pelan-pelan seperti itu. Musuh itu nggak nyangka kalau akan disergap oleh Khalid bin Walid. Bahkan, teman-teman yang Allah muliakan,
Ini kita belum sampai ke cerita inti. Latar belakangnya dulu. Bahkan sejak zaman jahiliyah, Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Termasuk ketika Khalid berhadapan dengan kaum muslimin. Salah satu sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah sosok Khalid bin Walid. Kita tahu ceritanya insya Allah ya. Masyhur kisahnya. Saat itu Khalid sebagai komandan kavaleri, memimpin 200, ada yang menyebutkan 300 pasukan berkuda, memantau jalannya peperangan, melihat bahwa titik yang paling vital itu ada di Bukit Ainain atau Jabal Rumah, Gunung Pemanah. Khalid memantau dari jauh, ternyata jalannya peperangan itu ada di pihak kaum muslimin. Khalid memantau dan ternyata setelah kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan, berhasil memukul mundur pasukan Abu Sufyan, 3.000 pasukan Abu Sufyan mundur, ghanimah kelihatan karena mereka ada di atas bukit. Kata 40 pasukan panah, kita sudah menang, kita turun. Kata Sa'id bin Jubair, jangan. Rasulullah sudah meminta kita jangan tinggalkan pos ini. Menang atau kalah kalau belum ada instruksi jangan meninggalkan. Kata 40 pasukan panah, itu kan instruksi dalam perang. Sekarang perang sudah selesai, berarti sudah nggak berlaku lagi instruksinya. 40 turun, mereka mengambil ghanimah. Khalid dari jauh melihat 10 pasukan pemanah nggak bisa menahan 300 pasukan berkuda. Serang dari belakang. Berhasil dikuasai jabalnya, berhasil dikuasai gunungnya. Syahid 10 orang pemanahnya. Dari atas bukit Khalid kemudian memanggil Abu Sufyan. Sini, kadir, kalau Khalidnya orang Cikawau. Kesini. Singkat cerita, Abu Sufyan menyerang dari depan, Khalid bin Walid menyerang dari belakang, kocar-kacir. Salah satu sebab kekalahan umat Islam dan kocar-kacirnya dalam perang Uhud adalah sosok Khalid bin Walid. Di perang Badar Khalid tidak ikut, di perang Khandaq Khalid tidak ikut, di perang Uhud Khalid ikut. Teman-teman yang Allah muliakan. Nah, awal mula Khalid itu mengenal hidayah, mendapatkan hidayah, bermula dari kemampuan, atau kalau disebut kemampuan ini hanya untuk manusia, tapi dahsyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyusun strategi. Orang militer, kalau mereka sekuler, akan tunduk kepada orang militer yang jago, tapi dia juga religius. Pebisnis yang jauh dari agama akan respect dengan triliuner, tapi religius. Orang pinter akan respect dengan orang pinter lagi, apalagi dia religius. Sepakat ya? Orang itu akan respect dengan orang yang punya kemampuan lebih dari dirinya, di saat yang sama dia juga soleh, dia juga religius. Dan itulah yang dilihat oleh Khalid bin Walid tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di perang Uhud. Ini cerdas. Rasulullah cerdas, Muhammad cerdas. Di mata Khalid, menempatkan pemanah di atas bukit sebagai sosok tempat yang sangat vital. Di mata Khalid, ini sebuah kecerdasan yang luar biasa. Kemudian, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Makkah untuk umroh, yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah mau umroh dengan 1.500 orang, nggak bawa pedang, nggak bawa senjata perang, ia bawa pedang untuk keamanan saja. Sampai beritanya ke orang-orang Mekah. Kata orang Mekah, Khalid hadang Muhammad. Jangan sampai Muhammad mendekati kota Mekah, apalagi masuk ke Mekah. Khalid kemudian bergerak dengan pasukan berkudanya menghadang Rasulullah. Tiba-tiba Khalid kehilangan jejak. Kenapa? Karena Rasulullah lebih dulu mendapat kabar akan dihadang oleh Khalid. Khalid bergerak dari Mekah untuk menghadang, Rasulullah pergi menjauh menyelamatkan 1.500 pasukan. Khalid kaget, mana pasukan Muhammad? Ternyata sudah belok. Jadi Khalid memang cerdas, tapi Rasulullah lebih cerdas. Jadi di antara sebab seseorang itu mendapat hidayah, kalau dia berinteraksi dengan orang yang lebih hebat,
tapi dia juga soleh, tapi dia juga ahli ibadah. Jago ya marketingnya, misal jago dagangnya, akan respect dengan yang lebih jago dagangnya, dan dia juga soleh. Teman-teman yang Allah muliakan, saat Khalid kemudian mengejar Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat dan sholat zuhur. Kata Khalid, kalau mereka nanti sholat lagi, biasanya asar, Khalid tahu waktu sholatnya. Kalau mereka sholat lagi, kita akan sholat di waktu asar. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu, dan saat itulah disyariatkan sholat yang namanya sholat apa? Sholat tahajud, sholat qasar, sholat hajat, sholat khauf. Jadi satu pasukan menghadap, dibagi dua baris. Ketika ruku yang satu tetap berdiri, sampai sujud yang baris belakang tetap berdiri mengawasi. Kemudian ketika berdiri ini kemudian menyelesaikan tidak sujud dan seterusnya. Peristiwa itu dilihat sebagai Khalid sebagai strategi tempur. Bagi umat Islam ini syariat sholat dalam keadaan berperang seperti itu. Tapi di mata Khalid lain. Khalid itu militer yang sekuler lah. Dia ibadah, tapi ibadahnya bisa dipakai. Ibadahnya itu ternyata nggak menghalangi untuk bertempur juga. Walaupun lagi ibadah, tapi tetap bisa waspada. Itu bagi Khalid luar biasa. Agama budaya saja. Apalagi Walid bin Mughirah, saudaranya Khalid, waktu perang Badar itu ditawan oleh kaum muslimin, kemudian diperlakukan sebaik-baiknya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang-orang yang memberi makan makanan yang mereka sukai kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tawanan perang. Walid, saudaranya Khalid, tertarik dengan muamalah dan akhlak yang begitu luar biasa. Masuk Islamlah saudaranya Walid. Kemudian Walid nulis surat. Kata Walid dalam suratnya begini, wahai Khalid saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, aina Khalid? Wahai Khalid, Rasulullah bertanya, Khalid, maksudnya apa? Walid, kok masuk Islamnya sendirian? Kok Khalid enggak? Mana Khalid? Diterima surat itu oleh Khalid. Khalid ketika membaca kemudian berpikir, oh, Muhammad menyebut namaku. Kalau bahasa sekarangnya kirim salam lah. Peduli, care, perhatian. Kemudian kata Rasulullah, apa iya orang yang punya akal seperti Khalid tidak merenungkan ajaran Islam ini? Jadi Rasulullah dalam suratnya itu mengakui, mengapresiasi, menghargai Khalid. Tapi masa sih orang secerdas Khalid dia nggak tahu tentang keutamaan agama Islam ini? Sentuhan demi sentuhan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit mulai masuk ke dalam Khalid bin Walid. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid itu kemudian pergi dari Mekah. Dia siapkan barang, dia berangkat, di tengah jalan ketemu Amr bin As dengan Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Talhah. Kata Khalid ke Amr bin As, mau kemana Amr bin As? Amr bin As ini politisi, diplomat, jago ngomong. Kata Amr bin As, kalau engkau menjawab pertanyaan saya akan jawab pertanyaan engkau. Dia nggak mau jawab sebelum Khalid yang menjawab pertanyaannya. Kata Amr bin As, kalau Anda mau kemana? Kata Khalid, saya mau ke Madinah menemui Muhammad. Kalau begitu yuk bareng-bareng. Sebenarnya Amr bin As juga pengen ke Madinah, tapi nggak mau ngomong duluan gitu. Kalau misalnya Khalid mau ke Madinah, ayo bareng. Tapi kalau Khalid
pertempuran nggak pernah kalah. Kenapa? Ini pedang Allah. Bukan Khalid dapat pedang dari langit dikasih dari Allah, bukan. Khalidnya yang pedang Allah. Sehingga pedang mah bisa hancur, tapi Khalidnya nggak akan bisa terkalahkan. Nah, sejak zaman jahiliyah, bahkan ketika masuk Islam, Khalid bin Walid itu tidak pernah terkalahkan. Dan Rasulullah kemudian memberikan julukan, menegaskan Saifullah al-Maslul. Teman-teman, kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi, apa yang akan kita dapatkan dari Nabi? Kira-kira gelar apa? Kalau Abu Bakar, As-Siddiq. Kalau Umar, Al-Faruq. Kalau Utsman, apa Utsman? Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kalau Abu Ubaidah, Aminu Hazihil Ummah. Kalau kita kira-kira apa? Abul Wisadah As-Sariri. Apa artinya? Bapak Bantal Ar-Ranjangi. Abul Kebluk dan seterusnya. Ala kulli hal, Rasulullah memberikan julukan yang begitu luar biasa. Nah, dalam setiap pertempuran, awalnya, ini kita sampai jam berapa? Untuk materi? Jam 5, baik. Teman-teman yang Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khalid masuk Islam, 3 bulan setelah Khalid masuk Islam ada peperangan. Namanya perang apa namanya? Mu'tah. Perang Mu'tah. Khalid sebelumnya komandan, sekarang masuk Islam, kira-kira langsung diangkat atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat paham dalam memanage orang. Memang ini orang bagus, sekarang dia ada di lingkungan yang berbeda. Sebelum dia jadi pemimpin, Rasulullah akan mengcoaching dulu, melatih dulu. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, setelah pasukan berkumpul dalam perang Mu'tah, kata Rasulullah begini. Qaidu hadhil ummah, pemimpin pasukan Mu'tah, yang pertama disebutkan bukan Khalid. Siapa yang pertama disebutkan? Bukan karena aspirasi dari bawah, tapi Rasulullah ingin memunculkan nama Khalid itu aspirasi dari bawah. Dan juga untuk melatih Khalid, melatih mental Khalid. Orang yang terbiasa di posisi komandan harus siap berada di posisi prajurit. Karena tidak mungkin jadi komandan yang terbaik kalau dia tidak pernah menjadi prajurit yang terbaik. Di-coach oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi tahu Khalid ini komandan yang luar biasa, tapi karena baru 3 bulan masuk Islam, jadi prajurit dulu. Dan kalaupun nanti dipilih, biarkan kaum muslimin yang memilih setelah prestasinya. Singkat cerita, berangkat ke perang dan pertama meninggal, kemudian Ja'far meninggal, kemudian Abdullah bin Rawahah meninggal. Saat itu ada seorang sahabat yang mengambil bendera, dia mencari, ya Aba Sulaiman, ya Aba Sulaiman, wahai Abu Sulaiman, wahai Abu Sulaiman. Siapa Abu Sulaiman? Khalid. Dulu nama Abu Sulaiman itu lebih populer daripada nama Khalid. Dipanggilnya Abu Sulaiman. Didekati oleh Khalid, didekati oleh sahabat ini, saya lupa sahabat ini yang namanya Thabit, tapi Thabit bin siapa saya lupa. Didekati, wahai Abu Sulaiman, bawa bendera ini, pimpin kami memenangkan pertempuran. Apa kata beliau? Yang seharusnya menjadi pemimpin adalah orang yang mendahului dalam keislaman. Berarti Khalid sudah muncul tuh, bahwa meskipun beliau itu terbiasa jadi komandan, tapi beliau juga siap untuk jadi prajurit. Beliau juga mengapresiasi, menghargai, mengakui senioritas, bukan senioritas, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sehingga kata Khalid, Anda pernah ikut dalam perang Badar, Anda kami, karena Anda lebih dulu masuk Islam. Kata Thabit, wahai Khalid, saya memang lebih dulu masuk Islam, tapi Anda lebih punya kemampuan daripada saya. Pegang ini.
diakui. Singkat cerita, semua kemudian sepakat Khalid menjadi pemimpin. Jadi awal mula Khalid jadi komandan kaum muslimin ditunjuk oleh Nabi atau diangkat oleh kaum muslimin? Diangkat oleh kaum muslimin. Diangkat oleh kaum muslim. Meskipun Rasulullah memberikan julukan Sayyid Al-Maslul. Teman-teman yang Allah muliakan, saya kira kalau cerita tentang perang Mu'tah sangat panjang, tapi ringkasannya saja. Jumlah kaum muslimin cuma 3.000. Sementara jumlah orang-orang Romawi dengan pasukan orang Arab yang loyalis Romawi, ini percaya nggak percaya, di buku sirah ditulisnya 120.000. 3.000 lawan 120.000. Dan peperangan bertahan berhari-hari. Ibarat kalau main bola, ini mah kesebelasan, ada cadangannya, ini mah nggak ada cadangannya. Ini mah ganti. Ini kesebelasan, full time mereka main tanpa harus diganti. Dan itulah perang Mu'tah. Singkat cerita, setelah Khalid jadi pemimpin, ini contoh salah satu strategi Khalid bin Walid dalam bertempur. Dikumpulkan malam hari para komandannya. Kata Khalid bin Walid begini, perang ini tidak akan berakhir dengan kemenangan. Kenapa? Menghitung jumlah, kita kalah. Dan kita sudah mendapatkan tujuan dari perang ini. Apa tujuannya? Kita sudah membalas darah orang-orang Islam yang dibunuh, dikhianati ketika Rasulullah mengirim utusan. Musuh sudah banyak yang terbunuh, dan kita minim korban, minim orang yang meninggal. Tujuan sudah tercapai. Kita pulang. Kita nggak akan bisa menang, tapi korban lebih banyak di musuh. Saran saya, kata Khalid, kita pulang. Gimana? Komandan-komandan yang lain sepakat? Setuju? Sepakat? Gimana? Kalau saya sih yes. Sepakat. Oke, sepakat. Kalau begitu kita mundur. Kalau gitu kita kembali ke Madinah. Oke, sepakat. Kata Khalid, kita nggak bisa mundur. Kita nggak bisa mundur. Khalid bilang kita mundur ke Madinah. Tapi kata Khalid, kita nggak bisa mundur. Kenapa? Kalau kita mundur meninggalkan tempat ini, kita akan diserbu, kita akan dikejar, dan kita akan dikepung di padang pasir. Kita nggak bisa mundur. Terus apa yang harus kita lakukan? Khalid bikin strategi. Kata Khalid begini, keluarkan dari 3.000 ini 300 pasukan berkuda. Biarkan mereka mundur ke belakang. Kemudian 300 ini bagi jadi 5, bagi jadi 6. 50. Sisanya ini yang 2.500, malamnya harus mandi, bajunya harus ganti, posisinya harus berubah. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Karena perang zaman dulu kan face to face. Sehingga orang yang biasanya terus-terusan ketemu sama dia besok pagi, beda iya mah bos. Beda iya mah, beda. Laporan ke komandannya. Komandan, orangnya beda dengan hari kemarin. Tukar sana, tukar sini, tukar depan, bajunya bagus, kemudian tulisan di benderanya diganti, diperbaharui, seger. Pokoknya pagi hari harus wajahnya seger. Sehingga ketika kumpul pagi hari, orang-orang melihat, ini datang pasukan baru. Kemudian Khalid memerintahkan 300 pasukan yang sudah dibagi jadi 6, 50-50. Setiap beberapa waktu itu masuk ke pasukan dan sambil sasapu lah kalau bahasa kita. Jadi bikin debu itu, bikin kesan supaya datang pasukan tambahan lagi di belakang. Dan setiap 50 pasukan berkuda itu masuk, semuanya harus takbir. Allahu Akbar. Datanglah gerbok, debunya ke atas. Allahu Akbar. 6 kali Allahu Akbar. Ini Abu Hurairah yang cerita. Kami melihat mata musuh itu sudah mati. Perang belum dimulai, tapi sudah kelihatan matanya sudah mata orang yang ketakutan. Kata mereka, ini pasukan baru. Terus pasukan yang lama kemana? Pasukan yang lama lagi. Hari ini masih dipelajari di akademi militer di Eropa sana. Jadi luar biasa, dahsyat. Intinya, Khalid bin Walid itu tidak pernah terkalahkan. Strateginya macam-macam.
kadang pakai strategi seperti itu, kadang nyerangnya itu muter seperti dari perang Uhud. Di perang-perang yang lain pun strateginya seperti itu. Nah, singkat cerita, dari perang ke perang, dari pertempuran ke pertempuran, Khalid semakin lama semakin populer, semakin masyhur, semakin familiar. Bahkan salah satu komandan Romawi, namanya Komandan George, pernah masuk Islam, takjub dengan sosok Khalid bin Walid. Mungkin pernah dengar kisah Komandan George ketemu dengan Khalid, kemudian nanya, "Wahai Khalid, saya dengar engkau ini dapat pedang dari langit, pedang Tuhan." Kata Khalid, "Bukan. Tapi Nabi pernah mendoakan kepada saya, jadi Saifullah, pedangnya Allah." "Wahai Khalid, bagaimana kalau saya masuk Islam caranya?" Dijelaskan oleh Khalid. Kemudian kata orang ini, "Wahai Khalid, bagaimana kedudukan saya kalau saya masuk Islam? Apakah saya jadi orang yang terbelakang, terbawah?" Kata Khalid, "Al-ibrah la biman sabaq." Ibrah itu bukan jadi orang terdahulu atau tidak, tapi jadi orang yang jujur atau tidak. Al-ibrah la biman sabaq walakin biman sodaq. Kalau engkau jujur dalam keimananmu, engkau akan mendapatkan posisi yang sama tingginya dengan orang yang sudah terdahulu. Saya belakangan, tapi Rasulullah menempatkan saya jadi komandan. Ya, sejak peristiwa itu Rasulullah menetapkan Khalid jadi komandan. Nah, singkat cerita, Komandan George masuk Islam, besoknya ikut perang dengan Khalid bin Walid dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia di tangan Khalid bin Walid. Jadi Khalid ini selain sebagai seorang komandan, beliau juga sebagai seorang da'i, ustadz, guru ngaji. Di zaman Abu Bakar, Khalid tetap dipercaya sebagai panglima. Di zaman Umar, saat itu Khalid sedang memimpin pasukan di perang Yarmuk. Di Madinah, Abu Bakar meninggal dunia karena dulu belum ada WA. Kalau sudah ada WA mungkin nge-WA. "Khalid, ayah apa? Ayah naon? Abu Bakar meninggal." Waduh, cepat mungkin. Berita di Madinah, kemudian Umar bin Khattab yang naik jadi khalifah. Umar bin Khattab kemudian menulis satu surat. Isi suratnya ini memang jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apa isi suratnya? "Kalau engkau menerima surat ini, maka ketahuilah bahwa Abu Bakar sudah meninggal dunia dan kaum muslimin sudah memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebagai khalifah. Dengan surat ini, maka tongkat komando saya akan serahkan, saya minta untuk diserahkan dari Khalid ke Abu Ubaidah." Abu Ubaidah. Ditulis suratnya, dikirim oleh utusan, kemudian datang ke medan pertempuran, ke Yarmuk. Ke siapa surat itu diserahkan? Surat itu kemudian diserahkan ke Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Abu Ubaidah membaca, "Abu Bakar meninggal dunia, innalillahi, dan engkau menjadi penggantinya Khalid bin Walid, innalillahi." Tapi Abu Ubaidah tidak langsung memberikan surat ini kepada Khalid. Kenapa? Karena Abu Ubaidah sadar saat itu Khalid sedang mengatur strategi, memimpin peperangan dalam pertempuran Yarmuk. Kapan Abu Ubaidah menyerahkan surat dari Umar bin Khattab? Setelah kaum muslimin menang, setelah ghanimah kemudian dibagikan, setelah ada perjanjian damai yang dipimpin oleh Khalid, padahal yang sah adalah Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah menahan suratnya, tidak langsung memberikan, menunggu situasi sampai kondusif. Selesai situasinya kondusif, surat di tangan Abu Ubaidah, kemudian datang ke Khalid bin Walid. Diserahkan suratnya. Dibaca oleh Khalid bin Walid, apa kata Khalid? "Wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau baru serahkan surat ini sekarang? Pemimpin yang sah itu Anda. Sejak sebulan yang lalu, ketika surat ini tiba, Anda pemimpin yang sah." Kata Abu Ubaidah, "Ya, saya nggak ingin menyibukkan kaum muslimin dengan berita-berita yang sedih, sementara mereka ingin menaklukkan Syam dalam perang Yarmuk ini.
apalagi berita sedih Abu Bakar radhiyallahu anhu, apalagi komandan mereka kemudian diganti. Ada rotasi kepemimpinan, pergantian antar waktu kalau sekarang dan seterusnya. Kata Khalid bin Walid, wahai Abu Ubaidah, apakah menurutmu saya ini senang dengan kepemimpinan yang saya pegang? Apakah engkau takut saya ini akan protes, komplain, kudeta, dan seterusnya? Kata Abu Ubaidah, enggak. Hanya saya tidak ingin menyibukkan pikiran-pikiran kaum muslimin. Singkat cerita, tongkat komando diserahkan kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah yang pimpin, Khalid kemudian yang jadi prajurit. Dan memang ada pesan tersendiri dari Umar bin Khattab dalam surat itu agar menjadikan Khalid sebagai orang dekat Abu Ubaidah. Karena pengalamannya, karena kemampuannya, karena skill keahliannya, Abu Ubaidah butuh sosok penasehat seperti Khalid bin Walid. Teman-teman yang Allah muliakan, di sini ada hal yang mungkin kedengarannya seperti gampang, tapi kalau sudah dipraktekkan, nggak gampang. Orang yang terbiasa berhasil sampai di posisi puncak, dia punya bawahan biasa tunjuk-tunjuk, biasa kasih perintah, tiba-tiba bawahannya yang naik, dia yang ada di bawah. Kalau cerita gampang, kalau dengar cerita gampang, tapi kalau sudah praktek, ada jiwa di sini yang memberontak. Dia kan junior saya. Kebijakan, mengambil kebijakan untuk memecat Khalid bin Walid, diganti dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menjelaskan sebab utamanya. Kata Umar bin Khattab, beliau menulis surat. Surat ini disebarkan ke semua gubernurnya. Dalam suratnya Umar bin Khattab menyebut, inni la a'zilu Khalidan sakhtatan minni wala khiyanatan minhu. Saya itu tidak memecat Khalid karena saya benci, bukan urusan personal. Saya juga tidak memecat Khalid karena pengkhianatan Khalid. Jadi ini bukan masalah Khalid atau masalah saya. Ini bukan masalah personal atau masalah Khalid tidak punya performanya tidak baik, prestasi dan seterusnya. Enggak. Terus kalau Khalid tidak punya masalah, kalau Umar bin Khattab juga enggak punya masalah personal, Umar bin Khattab juga enggak merasa tersaingi, apa sebab utama Umar bin Khattab mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah? Ternyata teman-teman yang Allah muliakan, sebab utamanya adalah keimanan. Apa yang jadi kekhawatiran Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, saya khawatir umat Islam terfitnah dengan sosok Khalid bin Walid. Apa maksudnya terfitnah? Saat itu kaum muslimin kalau mereka bertempur, saha komandanna Khalid kalem lah, menang pokoknya. Saat itu umat Islam kalau mereka mendengar komandannya Khalid pasti menang lah. Khalid menang. Walaupun kitanya nyantai asal ada Khalid menang lah pokoknya. Kata Umar bin Khattab, saya khawatir umat Islam menggantungkan kemenangannya kepada sosok Khalid bin Walid. Padahal kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pemimpin seperti Umar bin Khattab, kalau ada orang yang ingin diaku seperti Umar bin Khattab, dia harus peduli juga dalam masalah keimanan rakyatnya. Nah, suri. Kalau ingin diaku seperti sosok Umar bin Khattab itu peduli dengan keimanan rakyat. Umar bin Khattab itu peduli dengan agama rakyatnya. Umar bin Khattab itu peduli dengan akidah rakyatnya. Ini kalau terus-terusan seperti ini, nanti umat bakal bergantung ke Khalid. Kalau nggak ada Khalid, aduh, menang mualnya. Akhirnya kalau bahasa sekarang apa? Figuritas. Pokoknya pengen selama ada dia, saya semangat. Kalau nggak ada dia, aduh, datang tuhnya. Kalau ada dia, hayuklah. Kalau nggak ada, mual sih kan nama. Nah, Umar bin Khattab nggak mau itu terjadi. Dan apa Khalid? Bagaimana sikap Khalid? Ada bisik-bisik. Kalau Khalid mau, Khalid bisa saja kudeta.
karena punya kemampuan, punya pasukan dan seterusnya. Tapi apa kata Khalid? Ini keimanan yang sudah luar biasa, iman yang menghunjam yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid, aku bertempur bukan karena Abu Bakar, aku bertempur bukan karena Umar, aku bertempur karena Allah wa ta'ala. Jadi komandan karena Allah, jadi prajurit juga karena Allah. Artinya apa? Makin menghunjam iman seseorang, makin ikhlas amal seseorang, makin istiqomah dia dalam berjuang. Kalau berjuang karena jabatan, hilang perjuangan. Kalau ngaji karena konsumsi, ada konsumsi, dia ngaji, nggak ada konsumsi, dia lari. Kalau datang pengajian karena si dia, si eta, ayah si eta semangat, ayah si eta semangat. Khalid mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua, istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam beramal itu ketika iman yang menghunjam, ketika amal dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin ikhlas, makin istiqomah. Ciri ikhlas adalah istiqomah. Ingin mengukur sejauh apa keikhlasan kita? Tinggal dilihat sejauh mana keistiqomahan kita. Makin istiqomah berarti tandanya makin ikhlas. Karena karena sesuatu itu ya bisa manteng kalau ada sesuatunya. Kalau nggak ada sesuatunya, turun semangatnya. Dia semangat kenapa? Karena dipuji, karena dihargai, karena dihormati. Sekalinya dikritik, kerame didinya mah kunaon diprotes wae sudah tandai misalnya. Istiqomah karena keikhlasan. Keimanan yang menghunjam menyebabkan seseorang bisa bertahan di posisi apapun, di atas ataupun di bawah. Dan Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang mengatur posisi bawahannya, kekhawatirannya bukan permasalahan personal, juga bukan karena kekurangan bawahannya, tapi karena peduli terhadap keimanan keseluruhannya. Artinya apa kalau bahasa kekiniannya? Lebih baik Khalid yang dalam tanda petik dikorbankan dari jabatannya daripada umat Islam yang harus dikorbankan akidahnya. Berkorban sedikit daripada harus berkorban banyak. Seperti dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, lebih baik perahunya dilubangi daripada perahunya dirampas oleh raja. Karena Allah juga kadang memperlakukan kita seperti itu. Lebih baik kena sedikit musibah, tapi terhindar dari musibah yang jauh lebih besar. Pernah lihat video orang yang digigit semut di bawah pohon? Ini pohon, ini jalan raya, dia digigit semut. Kesel, dia injek semutnya, kemudian dia pindah. Cuk, dia pindah. Begitulah kalau ada sada nama. Cuk, dia pindah, menjauh. Tiba-tiba datang mobil ngageuleuyeung ngebut, jebret, nabrak pohon tempat dia berdiri tadi. Untung digigit sireum. Dengan digigit semut dia pindah. Mending digigit sireum daripada digigit mobil. Dulu ada orang Bandung. Sudah jam berapa? Oh, sudah lewat. 15 menit lagi. Dulu ada orang Bandung namanya Pak Sony Setiawan. Waktu Jakarta Cikampek masih dibangun. Dia berangkat dari Bandung untuk terbang ke Sumateranya di mana itu? Ternyata kena macet. Pas sampai ke bandara, gate sudah tutup, pesawat sudah take off, tiketnya hangus. Musibah. Kalau kita di posisi Pak Sony, gara-gara macet. Tapi ternyata macet itulah yang menyebabkan beliau bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Jadi kadang Allah memberi kita musibah yang kecil, menghindarkan dari musibah yang jauh lebih besar. Sama seperti Umar bin Khattab, lebih baik Khalid yang kemudian hilang posisinya daripada umat yang harus hilang akidahnya. Lebih baik mengganti seorang menteri yang akan mengorbankan akidah daripada wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah ya. Baik, buat teman-teman mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali yang via Zoom atau teman-teman yang menyaksikan secara live di YouTube atau juga melalui aplikasi Berlandes, barangkali ada yang bertanya atau barangkali teman-teman yang wakilah yang sedang menyaksikan di belakang mungkin wakilah juga barangkali ada pertanyaan. Baik, Ustaz, izin Ustaz sebelum kita masuk menunggu begitu ya pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan kajian kita hari ini, kita ada beberapa informasi yang akan disampaikan ini terkait program dari Anissa Community. Nah, yang pertama itu ada program sharing, program di mana Anissa Community itu membagikan, kita membantu teman-teman yang jalan maupun anak yatim memberikan makanan setiap hari Jumat. Nah, buat teman-teman nih, barangkali ada yang mau membersamai berinfak, itu bisa langsung saja mulai dari 20.000 saja, itu bisa langsung ikut berpartisipasi. Nah, buat teman-teman barangkali untuk informasinya itu bisa lihat di Instagramnya @anissa_community. Di situ juga ada tertera nomor rekening yang buat bagi teman-teman barangkali yang mau transfer ya. Dan yang program yang kedua yaitu insya Allah besok Ahad 14 Maret 2021 dari Anissa Community itu ada program Senyum Anak Desa. Nah, program ini di mana bekerjanya untuk menuju 50 masjid berdaya dan juga 2.000 hafiz. Dan kegiatannya nanti akan diisi dengan kreasi anak desa, yaitu seperti nanti ada hafiz cilik, kemudian hafalan hadis, kemudian ada cilik, lomba mewarnai, pidato, puisi, hadroh, dan kegiatan lainnya. Nah, barangkali ini adalah merupakan salah satu peluang amal soleh buat teman-teman semua yang ingin membersamai. Itu ada beberapa paket donasi. Itu ada paket A 20.000, paket B 50.000, dan paket C 100.000. Buat teman-teman yang ingin membersamai berdonasi begitu ya, bisa langsung saja dicek Instagramnya @anissa_community, nanti ada nomor rekening di situ. Dan kalau misalkan spesialis nih buat teman-teman yang menyaksikan di aplikasi Quran Base, itu pada saat kegiatan berlangsung itu ada tombol infak. Nah, ini bisa teman-teman digunakan untuk langsung berinfak di sana, gitu ya. Baik, itu informasinya. Kita langsung saja buka sesi pertanyaan. Gimana? Ahwat yang di belakang ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya Mas kalau bertanya itu langsung malu gitu, nunduk gitu. Itu nunduk karena malu atau bingung mau tanya apa? Karena akhwat itu bukan bertanya, akhwat mah ditarosan. Ditarosan itu apa, Ustaz? Ada ini dari awal. Mangga. Iya, mangga. Tahu. Tadi katanya kalau misalkan orang jahiliyah yang hebat, terus dia kan kehebatannya tidak berkurang, karena Islam tidak pernah mengurangi fadilnya. Nah, kalau misalkan kita bilang gitu, misalkan kita nih, terus misalkan dulu itu jadi setelah jahil, dia itu perannya misalkan perempuan nih, kayak apa ya, perannya misalkan ya suatu Perang lagi, perang lagi mempunyai peran lain gitu ya. Kemudian justru Islam itu melarang, maksudnya membatasi peran itu. Itu gimana tanggapannya? Oke, mungkin awalnya ketika hijrah gitu, misalnya maksudnya perannya ikut takutnya membatasi peran tersebut. Nah, itu mungkin seperti apa terus? Baik. Kalau kata Nabi begini, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik dari hal tersebut. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Kalau seandainya memang dalam aturan Islam ternyata hal tersebut itu dibatasi, pasti Allah akan kasih alternatif dan solusi yang itu lebih baik dari yang dia tinggalkan sebelumnya. Gitu. Jadi perannya itu tidak akan hilang, tapi akan digantikan. Walaupun dia itu dibatasi, Allah akan ganti dengan peran yang jauh lebih baik. Gitu. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis tadi dan hadis yang satu lagi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Dia baik dulu dia hebat dulu di jahiliyah, dia luar biasa gitu. Setelah masuk Islam ada ada channel, ada kanal, ada alternatifnya. Karena
syariat Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Contoh misalnya, kalau yang haramnya itu zina. Kalau yang halalnya apa? Nikah. Bahkan para sahabat sampai, ini mah yang ekstrim lah ya contohnya. Ini kan haram, ini ada halalnya. Kata para sahabat begini, kata Nabi begini. Bahkan dalam kemaluan kalian pun ada sodakoh. Ceritanya tentang sodakoh. Para sahabat ketahui, ya Rasulullah, apa iya kita menyalurkan syahwat kita dapat pahala sodakoh? Nabi mengubah mindset para sahabat. Bukankah kalau disalurkan di jalan yang haram dia dapat dosa, ketika disalurkan di jalan yang halal dia dapat pahala. Jadi akan selalu ada channelnya, akan ada salurannya. Kalau ternyata ini dibatasi, pasti ada yang jauh lebih baik. Yang setipe pasti, yang satu karakter juga sama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan terjawab ya kalau ya. Baik, mungkin bagi teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman yang menyaksikan secara Zoom, YouTube, juga di aplikasi Quran Best juga bisa langsung bertanya ya. Oke. Jadi mungkin Iwan lainnya bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah. Oke, baik, sambil menunggu mungkin ya ada pertanyaan dari akhwat yang menyaksikan secara sini, mungkin karena malu ya bertanya langsung, maka mungkin pada pribadi begitu ya. Ditanyanya melalui media sosial. Mau tanya Ustaz, tapi di luar konteks. Ya, pertanyaannya adalah contoh syubhat. Nah, begitu ya? Curhat. Oh, syubhat. Contoh syubhat. Syubhat dalam makanan atau syubhat dalam apa? Langsung ketahuan. Sukses kita memancing siapa pertama. Syubhat. Contoh syubhat tuh begini. Kalau makanan apapun langsung apapun. Kalau ada makanan yang kita nggak tahu ini halal atau haram, itu namanya syubhat. Jadi syubhat itu yang meragukan. Secara bahasa syubhat itu dari huruf shin, ba, ha, shibhun, tasyabah. Pernah dengar hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang mirip-mirip seperti satu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Kenapa disebut syubhat? Karena mirip-mirip. Mirip-mirip siganu haram. Jadi, ini teh haram? Enggak haram. Tapi rada juga haram. Jadi enggak jelas posisinya. Posisinya itu memang dekat-dekat ke haram, tapi memang kalau disebut haram 100% juga enggak. Kalau makruh, jelas kelihatan, ini mah makruh gitu. Ada hukumnya, para ulama juga tegas, ini hukumnya makruh. Tapi walaupun makruh, kata para ulama begini, jangan lihat hukumnya, tapi lihat siapa yang membencinya. Apa artinya makruh? Makruh artinya apa? Dibenci. Siapa yang benci? Siapa yang benci? Allah. Ini teh makruh, dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah. Tenang, Allah dibenci. Iya. Tapi enggak haram kan? Enggak haram, cuma dibenci. Sehingga kata para ulama, jangan lihat hukumnya, tapi lihat siapa yang memang mau gitu dibenci sama Allah. Gitu. Yang dibenci saja sebaiknya ditinggalkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syubhat itu dekat-dekat ke haram. Kalau makanan kita nggak jelas, ini teh disembelihnya pakai bismillah atau enggak, atau ini teh makanan teh mengandung unsur babi atau enggak, ini teh hubungan teh mendekati jinah atau enggak, dan seterusnya. Jadi yang mepet-mepet, yang rada dekat-dekat ke haram itu namanya syubhat. Dalam ucapan, dalam dialog, dalam segala hal, syubhat itu yang rada-rada mirip, rada-rada keharam-haraman. Wallahu a'lam bishawab.
gitu ya. Kalau arisan Ustaz, ingin tanyain kalau arisan gimana? Kan biasanya kan kalau wanita ibu-ibu gitu kan biasanya suka Iya. mengadakan arisan gitu. Nah, itu maksudnya ke mana? Kalau arisan itu asal setiap kali dia patungan jumlahnya tetap sama, maka ini termasuk transaksi yang dihalalkan. Asal jumlahnya tetap sama. Itu seperti nabung, si fulan dapat. Nabung, si fulan kemudian dapat. Asal jumlahnya harus tetap sama dan harus semuanya kebagian. Harus digilir semuanya kebagian. Nabung seperti itu. Tapi kalau misalnya nabungnya gede tapi dapatnya sedikit, nah ini sebaiknya dijauhi, sebaiknya dihindarkan. Sama seperti orang itu mah seperti seperti meminjamkan, tapi jumlahnya kalau meminjamkan pinjam 10 juta, baliknya juga 10 juta. Saya pinjamkan. Siapa yang ngambil uangnya? Saya. Besok saya pinjamkan ke si fulan, dia dapatnya sama gitu. Sehingga selama jumlahnya tetap sama, transaksinya insya Allah termasuk yang tidak diharamkan, dihalalkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, lumayan terjawab ya pertanyaan tadi. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini dari DM dari Instagram Anissa Community. Bagaimana menjaga agar dalam diri iman terus menghujam di setiap pergantian kondisi yang tidak terduga? Masya Allah. Dalam ini pertanyaannya. Iya. Di antara upaya menjaga dan meningkatkan keimanan itu, tadi ayatnya sudah dibaca sebetulnya. Tadi baca surat Al-Anfal, di situ ada ayat 2. Ada 5 ya, meningkatkan keimanan. 1, tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. 1, tilawah. Makin banyak tilawah atau makin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ustaz, saya belum lancar baca, dengar atau minimal MP3-nya diaktifkan, HP-nya jangan sekedar untuk melihat TikTok, tapi juga melihat tuk-tuk, poktek, dan seterusnya, tapi juga diputarkan Al-Quran. Kalau nggak bisa membaca, mendengarkan. Yang kedua, zikrullah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi zikirnya bukan sekedar zikir lisan subhanallah, lisannya kemana? Lisannya astagfirullah, hatinya kemana? Lisannya alhamdulillah, hatinya kemana? Karena zikir yang akan meningkatkan iman itu zukirallah wajilat qulub. Antara zikir dan hati itu connect. Jangan sampai misalnya mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya merasa berhak dipuji. Teh menigulis alhamdulillah. Nah, itu zikir dan hatinya nggak connect. Dia merasa berhak dipuji padahal lisannya mengucapkan segala puji bagi Allah. Lisannya mengucapkan astagfirullah tapi sebenarnya dia sedang bergibah. Teh apal tuh, kenapa? Tuh kelakuan si teteh itu teh ampun astagfirullah. Gibah tapi pakai astagfirullah. Jadi hati dengan zikirnya nggak connect. Zukirallah wajilat qulub. Hati dengan zikir. 1 zikir, yang kedua tilawah, yang ketiga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal. Apa makna utama dari tawakal? Melepaskan bergantung kita ke orang lain. Karena makin bergantung ke orang, makin turun kualitas keimanan. Makin kita bergantungnya cuma ke Allah, makin naik tuh kualitas keimanan. Dan sebaliknya. Iman naik, bergantung ke Allahnya juga naik. Ini yang saya rasakan, nggak tahu teman-teman merasakan atau tidak. Kalau kita terbiasa mendapatkan sesuatu rutin di tanggal tertentu, kadang yang diandalkannya, kalemlah ayat tanggal hiji. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, tapi kalau kita nggak tahu bakal dapat tanggal berapa, itu nggak, ya Allah, dompet sudah habis, ya Allah, baru dibuka dompetnya gitu, ya Allah.
itu makin menghunjam imannya, makin dalam karena tawakalnya makin dahsyat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, menjaga kualitas salat. Ini Isra Mi'raj bulan Rajab, kualitas salat itu punya dampak ke kualitas keimanan. Bahkan Rasulullah menyebutkan salat itu tiangnya agama. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak itu menambah kualitas keimanan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bisa dicoba. Jadi infakna 2.000 tapi pengen imannya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tenanaun 2.000 oke, yang penting istiqomah sajam sekali. Ala kulli hal, itu 5 ayat yang tadi, 5 hal yang tadi dibacakan di surat Al-Anfal, bagian dari upaya kita menjaga keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malah terjawab ya pertanyaannya. Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Mungkin agak sedikit luar konteks tapi mudah-mudahan masih tetap terkait. Kalau dalam hal menunggu jodoh nih. Rame nih gimana? Kayaknya kalau jodoh tuh ada agak ngangkat sendiri gitu ya. Akhwatin sana ya. Oke, dalam hal menunggu jodoh ini kan kalau misalkan wanita khususnya Ustaz ya, diikhtiarkan untuk menunggu dengan memperbaiki diri. Nah, dalam hal menunggu penantiannya itu sampai dengan bertemu dengan orang yang memang dijodohkan, memang udah berjodoh. Ikhtiar apa sih dalam memperbaiki diri itu? Mungkin ikhtiarnya seperti apa Ustaz? Gitu. Oke, baik. Ikhtiarnya bisa macam-macam. Mau ikhtiar ala Siti Khadijah, atau ikhtiar ala Siti Hafsah, atau ikhtiar ala Siti Aisyah. Kalau Siti Khadijah bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiar Siti Khadijah, beliau yang langsung menginisiasi. Jadi inisiator pernikahan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti menawarkan, Kang, mau nikah dengan saya? Jangan. Jangan begitu. Kenapa? Itu merendahkan harkat dan martabat. Tetap caranya harus elegan. Seperti Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah menawarkan diri? Beliau pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya namanya saya lupa namanya. Temannya Siti Khadijah lah. Kita soulmate-nya Siti Khadijah. Allahumma sholli ala. Temannya lah pokoknya mah. Siti Khadijah cerita, saya itu punya karyawan namanya waduh makin dekat kereta genayu. Saya itu punya karyawan, punya rekan bisnis namanya Muhammad, luar biasa. Temannya Siti Khadijah ini paham bahwa Siti Khadijah sepertinya punya ketertarikan. Kata temannya ini, wahai Khadijah, boleh tidak kalau saya menyampaikan kepada Muhammad untuk pernikahan? Maksudnya, saya sarankan kau menikah dengan Muhammad dan saya akan sampaikan ke Muhammad. Kata Siti Khadijah, silahkan. Nah, sahabatnya Siti Khadijah datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, waman yuzawijuni, terus siapa memang yang akan menikahkan diriku? Siapa yang akan menikah denganku? Orang tua mana yang akan menikahkanku? Kata temannya Siti Khadijah ini, bagaimana kalau engkau mendapatkan jodoh seorang wanita yang kaya, pokoknya bulu opat lah. Bulu opat itu apa? Sempurna. Dan dindun. Dan HD dandan, bagus dandan. Din, bagus dinnya. Dun, bagus dunianya. Tapi nggak begitu bahasanya teman Siti Khadijah. Pokoknya masa kiasan itu mah. Bukan dat ditdutnya. Dat goreng adat, dit pedit, dut, tong dibahas. Pokoknya sempurna. Kata Rasulullah, belum jadi nabi waktu itu. Kata beliau, man. Siapa yang kau sedang bicara? Maksudnya siapa ini teh? Siapa perempuan ini? Kata temannya Khadijah, Khadijah, gimana kalau nikah dengan Khadijah? Kata Rasulullah, awatardhiyah, memangnya Khadijah mau nikah dengan saya?
Kata temannya Siti Khadijah, ya saya tanya dulu lah Khadijahnya. Kita cek kesiapannya. Padahal Khadijah yang mau duluan. Siti Khadijah yang mau duluan. Tapi tetap ditawarkannya dengan cara yang elegan. Jadi bukan begini. Wahai Muhammad, mau nggak menikah dengan Siti Khadijah? Memangnya Siti Khadijah mau dengan saya? Lain hal yang munduhi. Bukan mau lagi. Saya ini utusannya Siti Khadijah. Waduh. Nggak, tetap walaupun jadi inisiator, tapi tetap menawarkannya itu dengan elegan. Itu satu, ikhtiarnya. Kalau mau pakai cara Siti Khadijah. Yang kedua, caranya Umar bin Khattab. Seperti apa cara Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu mencari calon untuk anaknya, Siti Hafsah. Jadi bapaknya yang nyari mantu. Bapaknya Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, anak saya Hafsah, mau nikah nggak dengan anak saya? Kata Abu Bakar, memang rada sakit ditolak. Kemudian datang ke Utsman. Utsman, anak saya Hafsah, sudah gede, mau nikah nggak? Kata Utsman, enggak. Umar bin Khattab nggak enak ditolak oleh dua sahabat yang luar biasa, curhat ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya datang ke Abu Bakar nggak mau, saya datang ke Utsman nggak mau. Kenapa ya? Kata Rasulullah, wahai Umar, Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah, dan Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Oke, maksudnya kok Umar teh di pikiran dikotret kalimat nanti kitunya dihitung. Oh, Rasulullah mau menikahi Hafsah karena Rasulullah lebih baik dari Utsman. Sementara Utsman akan menikah dengan Ummu Kulsum karena Ummu Kulsum lebih baik dari Hafsah. Akhirnya Umar senang. Jadi bapak yang kemudian mencari menantu. Bilang ke bapak, pangmilariankeun untuk calon menantu, untuk suami. Akhirnya bapaknya keliling, pas lagi pengajian ketemu. Pas nikah acan. Acan Pak, sami bapak oga. Orang sami-sami nikah. Itu yang kedua, bentuk ikhtiarnya bisa. Atau kalau nggak ada orang tua, bisa ke guru. Karena posisi guru juga sama seperti posisi orang tua. Ke pembinanya, ke pembimbingnya, ke mentornya. Ustadz, Ustazah, Pak, tolong carikan saya. Itu juga cara Hafsah, bentuk ikhtiar. Mana proposalnya, sini datanya, sini CV-nya, bikin pengajuan. Bikin semua datanya nanti dicarikan. Atau yang ketiga, ini mah yang pada umumnya, seperti Siti Aisyah yang memang dicari, dinikahi, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunggu datangnya seorang pangeran dengan kuda putih, datang untuk melamar dan meminang. Saya kira itu mungkin di antara ikhtiar yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan terjawab ya bagi yang menanya dalam hati gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan dari Zoom. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga diri saat kita single? Sementara kita berada di lingkungan yang berbeda status pendidikan dan ekonominya. Kadang ada yang latah, nggak bisa menjaga diri karena sudah berumah tangga. Ya, ini relate ya dengan kehidupan sehari biasanya. Gitu, Ustaz. Saya lagi nyari apa korelasinya dengan iman yang menghunjam. Jadi saya kira ya ultimate solution ya, iman yang menghunjam itu jadi solusi untuk segala permasalahan. Karena kalau dengan iman semua itu akan jadi lebih terjaga. Merasa diawasi Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah, merasa semuanya akan didengar oleh Allah, kalimat yang keluar Allah dengar, bisikan hati yang kemudian muncul Allah juga tahu, ya. Iman yang menghunjam itu bisa menjadi upaya, bisa menjadi bagian dari menjaga diri, termasuk ketika single. Di antara yang bisa dilakukan, saum. Fa inna sauma lahu wija. Kata Nabi, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para kaum
Bujang hidin. Bujang hidin, bukan mujahidin. Wahai para kaum single, wahai para syabab, para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau belum mampu, banyak-banyaklah saum. Fa inna sauma lahu wija. Jadi kalau ada yang banyak saum, bujangan nih. Saum bujang. Saum jomblo, nggak apa-apa. Lebih baik lebih baik mengumpulkan pahala, karena kalau sudah saum kalau sudah menikah hese saumna nanti susah saum. Ya yang wajib-wajib oke lah, yang sunah-sunah itu makan tergantung dari pasangan nanti. Banyak hal-hal yang seringkali membatalkan saum. Tong dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Baik, benar terjawab ya pertanyaan dari Ahwat Villa ya, kayaknya yang di Zoom-nya. Baik, ini ada yang mau bertanya lagi nggak dari Ahwat Villa barangkali? Nggak ada, pas ya, pas. Ahwat Villa gimana? Ada lagi pertanyaan sudah cukup pertanyaannya? Baik, mungkin begitu ya Ustaz ya, mungkin bisa ditutup dengan closing statement Ustaz tentang tema kita hari ini. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia ataupun di akhirat hanya keimanan kita. Dan makin tinggi kualitas keimanan, makin bagus juga kualitas kehidupan. Tentu makin tinggi kualitas keimanan juga akan makin berat tantangan dan ujian. Karena orang akan naik kelas kalau dia sudah lewat dari ujian yang sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang tadi disampaikan, kemudian dengan kisah-kisah yang tadi disampaikan, bisa jadi inspirasi untuk kita bahwa ini bukan hal yang mustahil, tapi ini juga bukan hal yang gampang. Punya iman itu satu kenikmatan, makin disyukuri, makin Allah tambah. Dan menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan bisa jadi upaya kita, cara kita untuk terus memupuk keimanan kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi sebagai orang-orang yang beriman, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ade. Mudah-mudahan ilmu yang telah ditransformasi hari ini mudah-mudahan mendapatkan pahala juga bagi yang mendengarkan juga, dan diinformasikan kembali, diingatkan kembali buat teman-teman yang menyaksikan secara Zoom, YouTube maupun di aplikasi Quran Base, barangkali mau ikut berpartisipasi membersamai kegiatan-kegiatan di Anissa Community, nanti bisa langsung saja cek di Instagramnya @AnissaCommunityOfficial, dan juga jangan lupa di subscribe YouTube One Ummah Movement, dan juga jangan lupa di download aplikasi Quran Base. Baik, mungkin kita cukupkan kegiatan hari ini. Jazakumullah khair buat Akhwat Villa dan Ikhwan Villa yang ada di sini, baik yang menyaksikan via Zoom, YouTube maupun di aplikasi Quran Base. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi di kegiatan kebaikan lainnya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah, mungkin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.